pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Itu kita sudah proses, sudah bayar ke pemilik lahan, sudah clear untuk status lahan lah, tinggal nunggu sertifikat. Kasus narkoba naik 89,47% dari 12 menjadi 17, berarti 5 kasus naik. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Disperkimtan Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan gedung SMA bertaraf internasional. Pengungkapan kasus narkoba di Polres Bau-Bau meningkat, dan inilah Warta Kipton selengkapnya hari ini, Selasa 10 Januari 2023 bersama saya Rizka Harlina. Disperkimtan Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembebasan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan gedung SMA bertaraf internasional. Afriansyah melaporkan. Itu kita sudah proses, sudah bayar ke pemilik lahan, sudah clear untuk status lahan lah, tinggal. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembebasan lahan seluas 3 hektar untuk pembangunan gedung SMA bertaraf internasional. Kepala Disperkimtan Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, lahan tersebut berlokasi di Kelurahan Kadolokatapi. Pembebasan lahan itu menelan dana sebesar 4,9 miliar rupiah bersumber dari dana APBD Bau-Bau tahun 2022. Seiring tuntasnya penyiapan lahan tersebut, kata Amalia, gedung SMA bertaraf internasional sudah akan dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2023 ini. Kemarin dari kepala kantor cabang dinasnya sudah ke sini minta itu data-data pembebasan lahan terkait pembebasan lahan karena sudah ada anggarannya untuk pembangunan sekolah itu di 2023. Karena kemarin kepala kantor cabang dinasnya ke sini, makanya mereka kemarin dan minta peta bidang yang kita berikan dan kompensasi. Itu kita sudah proses, sudah bayar ke pemilik lahan, sudah clear untuk status lahan lah, tinggal nunggu sertifikat. Kedepan, kata Amalia, jika anggaran daerah memungkinkan, pihaknya akan membebaskan lagi seluas 2 hektar karena sebenarnya lahan dibutuhkan sekolah tersebut seluas 5 hektar termasuk untuk pembangunan gedung asrama, arena olahraga, dan fasilitas lainnya. Sebenarnya harus kita siapkan 5 hektar karena di dalamnya ada asrama, fasilitas lain untuk arena olahraganya dan lain-lain. Jadi mereka butuh itu 5 hektar. Tapi kalau 3 hektar sudah cukup untuk bangunan sekolah dulu. Sudah cukup untuk mereka. Pemkot Bau-Bau, kata Amalia, memiliki kewajiban menyiapkan lahan, sedangkan pembangunan gedung sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov Sultra. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pengungkapan kasus narkoba di Polres Bau-Bau meningkat. Selengkapnya Hoode Nurliani melaporkan. Tindak pidana atensi di wilayah Polres Bau-Bau meningkat, khususnya kasus narkoba. Berdasarkan data Satres Narkoba, trennya naik 89% dengan total barang bukti 219,97 gram sabu. Wakapolres Bau-Bau Kompol Batial kepada media ini mengungkapkan, tahun 2021 kasus narkoba sejumlah 12 kasus dengan jumlah barang bukti 178,54 gram, sementara tahun 2022 jumlahnya 8 kasus. Dari belasan kasus yang ada, 17 diantaranya telah selesai prosesnya di pengadilan, sementara 2 lainnya masih dalam proses. Berdasarkan klasifikasi pengguna narkotika di tahun 2022, didominasi usia di atas 30 tahun dengan jumlah 11 orang tersangka, disusul usia 21 hingga 29 tahun angkanya 8 tersangka, sedangkan usia 16 hingga 20 tahun ditemukan 5 orang tersangka. Untuk kasus narkoba naik 89,47% dari 12 menjadi 17, berarti 5 kasus naik. Jadi presentasi 89,40%.
Sementara terkait minuman keras, dari hasil operasi kepolisian yang ditingkatkan berhasil menjaring puluhan kasus minuman keras ilegal. Wakapolres merinci ada 47 kasus miras ilegal dalam operasi Pekat Anoa dengan melibatkan 47 tersangka, sementara operasi Sikat Anoa 15 kasus dengan 5 tersangka. Wakapolres Bau Bau menyebutkan ada ratusan liter minuman keras tradisional jenis arak berhasil diamankan di Mapolres Bau Bau dan akan segera dimusnahkan. Sementara itu kasus perjudian turun 2 kasus. Data yang sama juga menunjukkan kasus judi 2021 ada 9 kasus, sedangkan tahun 2022 turun 7 kasus. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Tingkatkan partisipasi pemilih muda dan pemilih pemula. KPU Bau Bau terus intensifkan sosialisasi kepemiluan. Heru Mulku melaporkan. Kami tahu persis bahwa pemilih pemula dan pemilih muda ini kadang-kadang masih labil dalam menentukan sikap. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau Bau Edi Sabara mengatakan pihaknya akan mengintensifkan sosialisasi kepemiluan kepada para pemilih muda dan pemilih pemula, sebab keduanya merupakan basis pemilih yang sangat labil dan rentan terhadap potensi tidak memilih. Edi menyebut pemilih pemula itu saat ini berada di bangku SMA sederajat yang belum pernah memilih, yang usianya diperkirakan baru 17 tahun di tahun 2024 mendatang. Sementara basis pemilih muda berada di kampus-kampus yang sudah punya pengalaman 1 kali memilih. Kami tahu persis bahwa pemilih pemula dan pemilih muda ini kadang-kadang masih labil dalam menentukan sikap. Sehingga kami memang harus sering-sering akan kami lakukan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, sosialisasi itu kami sudah bagi berapa sekolah, kemudian berapa kampus. Berkaca dari pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebelumnya, partisipasi kedua basis pemilih itu di Bau Bau terbilang cukup tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri, banyak juga dari mereka tidak menyalurkan hak pilihnya karena masih menempuh pendidikan di luar kota Bau Bau. Karena rata-rata anak sekolah, hari ini mereka belajarnya menuntut ilmunya di luar kota Bau Bau. Misalnya juga di Makassar, di Jawa, dan sebagainya. Sehingga pada saat mereka memilih, mereka boleh memilih di tempat mereka berada, tapi tidak dijadikan sebagai persentase peningkatan partisipasi untuk kota Bau Bau. Karena mereka itu kita anggap bahwa itu sudah memilih di daerah tempat sekolah. Itu pun lanjut Edi Sabara, jika para pemilih pemula ini mau melaporkan dirinya untuk mengikuti pemilihan. Sebab jika tidak melapor, maka mereka tidak bisa memilih. Inilah yang juga menjadi salah satu faktor tidak tersalurnya hak politik para pemilih pemula. Reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengarkan RRI Bau Bau di 99,4 MHz atau di rri.co.id. Sebanyak 240 unit rumah tidak layak huni di kota Bau Bau akan dibedah melalui program bedah rumah pada tahun 2023 ini. Kembali Afriansyah melaporkan. 2023 untuk bedah rumah lewat APBD, alhamdulillah kita dapat 35 unit. Sebanyak 240 unit rumah tidak layak huni atau RTLH milik masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bau Bau akan dibedah melalui program bedah rumah pada 2023 ini. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, program bedah rumah tersebut bersumber dari APBD sebanyak 35 unit dan 205 unit dari APBN. 2023 untuk bedah rumah lewat APBD, alhamdulillah kita dapat 35 unit. Itu tersebar di Kota Bau Bau ya. Kemudian untuk APBN kita ada 205 unit itu lewat Satker Balai Perumahan yang ada di Kendari, nanti itu 205 unit rumah. Kata Amalia, pihaknya telah mengantongi data calon penerima manfaat program bedah rumah dari APBD, tetapi data tersebut masih akan diverifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian syaratnya. Adapun syarat program bedah rumah tersebut, kata Amalia, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki sertifikat hak milik,
dan bangunannya masuk kategori tidak layak dilihat dari segi fisik bangunan seperti atap dan dinding. Lagi sementara verifikasi apa memang sudah sesuai dengan syarat-syaratnya atau tidak, kan ada identifikasi yang harus kita verifikasi dari rumah yang harus dibedah. Kalau yang APBN itu sudah ada verifikasi dan sudah ada calon penerima manfaatnya. Tersebar di 8 kecamatan, 43 kelurahan. Amalia mengungkapkan beda rumah yang didanai APBD diporsikan sebesar Rp17.500.000 per unit, sedangkan dari APBN sebesar Rp20 juta per unit. Per unit itu 17.500.000 dia kalau APBD, beda APBN. Kalau APBN itu 20 juta per rumah. Kalau untuk karena kalau APBD kan diatur dalam perwali untuk pembayarannya itu. Amalia menambahkan dana tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat untuk belanja material yang akan dikoordinir oleh tim fasilitator lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, pelabuhan penyeberangan Bau-Bau Wara terus dioptimalkan untuk menjadi pelabuhan terintegrasi. Kembali Heru Mulku melaporkan. Sudah terintegrasi antara mode kapal feri dengan damri. Nah, makanya penumpang damri yang mau ke Buton Tengah. Pelabuhan penyeberangan Bau-Bau Wara atau yang awam disebut Pelabuhan Feri Batulo terus dioptimalkan untuk menjadi pelabuhan terintegrasi. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau Wara, Boni Heria, kepada RRI mengatakan, pelabuhan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu memiliki letak yang strategis yang menjadi penghubung sejumlah daerah, baik yang berada di daratan Pulau Muna, Kepulauan Buton maupun Kota Kendari. Apalagi sistem transportasinya telah dilengkapi dengan armada perintis mobil damri, rute Bau-Bau Kendari, dan Bau-Bau Kamaru. Sudah terintegrasi antara mode kapal feri dengan damri. Nah, makanya penumpang damri yang mau ke Buton Tengah dari Kendari itu turun di Bau-Bau langsung menyeberang. Nah, begitu juga yang dari sebelah mau ke Kendari, feri pertama menyeberang dari Wara ke Bau-Bau, damrinya menunggu langsung ke Kendari. Itu yang kita buat sekarang dan itu terintegrasi. Selama ini, kata Boni, di Bau-Bau, armada damri tidak memiliki terminal yang representatif. Kegiatan naik turun penumpang lebih banyak dilakukan di tepi jalan di depan kantor penghubung damri Bau-Bau yang juga berada di depan pelabuhan penyeberangan Bau-Bau. Sehingga armada perintis itu pun diajak masuk ke dalam terminal pelabuhan. Makanya damri itu saya rencana ini akan bicara dengan pimpinannya, mereka harus menunggu pemberangkatan dari Bau itu sekitar jam 7:30. Supaya kalau ada penumpang dari sebelah kita informasikan mau ke Kendari lewat Bau saja. Sudah feri pertama. Dengan masuknya armada damri ke dalam terminal pelabuhan, kepadatan kendaraan di Jalan R.E. Marta Dinata itu pun terlihat mudah terurai, khususnya pada saat jelang keberangkatan maupun saat tiba. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Disperkimtan Kota Bau-Bau telah menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan gedung SMA bertaraf internasional. Pengungkapan kasus narkoba di Polres Bau-Bau meningkat. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.